Kalau mau saya lanjutkan ya, untuk lebih mendetili bedanya dengan apa namanya, ini kan nakalan biasa seorang anak, dan kapan kemudian kita katakan itu menjadi sebagai sebuah kejahatan ya. Kembali saya ingatkan, kita akan menjadikan sudut pandang Islam sebagai rujukan ya, Bu Fanti ya. Nah, kalau seorang anak dikatakan anak, itu berarti kalau dalam pandangan Islam dia itu ada pada posisi ghairu mukallaf ya. Dia belum mukallaf. Mukallaf itu artinya belum terkena taklif, belum terbebani hukum. Artinya dia belum dihisab atas apa yang menjadi perilaku yang dia pilih atau dia lakukan. Nah, kenapa kok kemudian dia dikatakan dalam Islam itu belum mukallaf? Karena manatu taklif, tempat yang menjadi pembebanan adanya beban hukum itu adalah keberadaan akal yang sudah sempurna, yang sudah punya kemampuan untuk berpikir dengan sempurna, bisa membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, sudah bisa menimbang sesuatu itu membahayakan atau tidak gitu ya. Itu yang kemudian kita kenal sebagai situasi akil gitu ya, akil. Mukallaf itu adalah ketika seseorang itu ada pada posisi akil dan baligh. Kalau baligh itu ditandai dengan adanya alamatul bulu, atau ada tanda-tanda bahwa seseorang itu sudah sampai pada usia kematangan, yang bisa kita lihat dari perkembangan tanda-tanda seksual sekunder, misalkan sudah menstruasi, sudah mimpi basah, seseorang sudah pernah melahirkan, sudah mulai ada perubahan suara pada laki-laki, ada tumbuh jakun, bentuk badannya sudah mulai membentuk begitu ya, pada laki-laki menjadi semakin kekar, pada perempuan semakin feminin. Nah, itu adalah tanda-tanda yang menjadi alamatul bulu ya, tanda-tanda seseorang sudah balik. Ketika akil dan balik itu bertemu, maka disinilah kemudian seseorang itu atau seorang anak itu mencapai usia mukallaf. Kalau sudah mukallaf, maka sebenarnya pada saat itu dia menjadi seseorang yang sudah mulai terbebani hukum dan harus bertanggung jawab atas segala apa yang dia lakukan. Nah, sebelum itu, maka itu adalah usia anak-anak, dan usia anak-anak itu belum terbebani hukum, sehingga dia belum diminta tanggung jawab atas segala apa yang dia lakukan. Para penanggung jawab atas tindakannya itu adalah para orang-orang dewasa di sekitarnya gitu ya. Ya walinya, ya orang tua, baik bapak ataupun ibu sebagai pendidik pertama dan utama dia ketika dia di rumah, dan ketika kemudian dia itu sudah dia ada pada misalkan di lingkungan sekolah, maka di sana kan ada proses penyerahan tanggung jawab, menitipkan dari orang tua ke sekolah dan lingkungan sekolah, di sana ada para guru ya. Maka ketika kemudian ada kejadian misalkan tindakan yang menyakiti seorang teman dilakukan oleh temannya, itu ketika terjadi di lingkungan sekolah misalkan, maka penanggung jawabnya adalah orang dewasa yang ada di situ kan, begitu kan ya. Nah, usia anak-anak ini pun kemudian kalau dalam konteks kita mau menilainya sebagai sebuah tindakan yang sudah boleh diberikan sanksi ataukah tidak, itu dalam pandangan Islam itu dibedakan lagi. Sama-sama belum mukallaf ya, ghairu mukallaf ya, atau pramukalaf ini, itu ada di mana usia pramumayyiz atau ghairu mumayyiz dengan usia setelah dia mumayyiz. Nah, kalau anak yang belum mumayyiz itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan membedakan. Dari kata-kata mayyaza yumayyizu tamyizan. Kalau seseorang itu sudah memiliki kemampuan tamyiz, membedakan, orangnya disebut mumayyiz ya, maka pada saat itu dia disebut sebagai mumayyiz ya. Mumayyiz itu berarti dia sudah mulai punya kemampuan berpikir, sudah bisa memahami percakapan, bisa mengenali instruksi, bisa membedakan baik buruk, sudah mulai bisa membedakan perlakuan baik dan buruk gitu ya. Sudah bisa membedakan benar dan salah, tapi kemampuan berpikirnya masih belum sempurna, masih sifatnya mungkin simple. Nah, biasanya kalau pakai ukuran umur ini memang bisa jadi akan berbeda-beda tergantung pada masing-masing anak, sifatnya sangat individual, tapi umumnya itu adalah ketika anak usia 7 sampai 10 tahun itu adalah masa-masa mumayyiz. Nah, kalau anak itu seolah-olah melakukan kenakalan
pada usia sebelum dia memayis, berarti dia belum punya kemampuan berpikir dan memahami sesuatu, maka pada saat itu belum dikenal yang namanya pemberian sanksi dalam Islam. Karena dia sendiri belum tahu itu salah atau benar gitu. Itu baik atau buruk. Ketika seseorang anak usia dini 3 tahun misalkan, dia itu kemudian kelihatannya fisiknya seperti dia itu mendorong temannya begitu, itu bukan maksud dia mau mendorong, bisa jadi karena skill apa namanya motorik kasar dan motorik halus itu yang belum terlatih. Ketika dia diminta memberikan sesuatu gitu kan ya, misalnya benda sesuatu, dia mungkin karena dia belum bisa memberikan dengan smooth, nah, dia melemparkannya kan gitu kan ya, melemparkan seolah kemudian melempar temannya. Nah, itu bukan sebuah kejahatan, itu bukan kita nggak bisa bilang dia sudah melakukan kesalahan, belum, sehingga kemudian dia diperkenalkan atau layak dihukum, belum. Kalau masih belum memayis, belum dihukum, tapi hak dia untuk kemudian mendapatkan pengajaran terus bahwa mengenali kan gitu kan ya, yang namanya rasa sakit itu kan usia-usia dini itu adalah usia di mana semua potensi yang dimiliki oleh anak itu wajib kita kembangkan, kita stimulir. Kalau dia punya ghoriza gitu ya, dia diperkenalkan rasa sedih, rasa sayang, rasa sakit, rasa marah, itu kan diperkenalkan. Dia masih kenalan itu. Bahkan mengenali keinginan dia BAK BAB saja, dia juga harus dikenalkan dulu itu. Nah, jadi memang di situ itu bukan ada pada usia di mana anak itu ngerti. Nah, kalau dia belum ngerti saja belum, nggak mungkin dia itu dihukum. Maka kalau dalam konsep Islam tidak ada yang dikenal hukuman di usia ghairu mumayyiz atau pramumayyiz tadi. Atau misalkan seandainya pun anak itu usianya itu sudah di atas 7 tahun, tapi kalau memang dia berkebutuhan khusus, tidak mumayyiz gitu ya, apalagi akil, juga sama statusnya. Misalkan anak-anak yang berkebutuhan khusus, mungkin akalnya tidak berkembang dan seterusnya, dia kok masih ngasihkannya ke temannya, kok melempar-lempar, kok bicaranya dengan teriak-teriak, itu bukan tidak marah atau kemudian mencaci maki misalkan, tapi karena dia menghasilkan produksi suaranya ya pasti begitu gitu misalkan ya. Jadi itu dari sisi usia sebelum dia itu memayis. Nah, kalau kemudian dia itu sudah memayis, nah di sini dia sudah mulai masuk, kalau ukuran usia 7 tahun itu memang anak sudah ada pada posisi siap untuk masuk dalam proses pembelajaran yang lebih teratur. Ini anak usia yang siap masuk sekolah ya. Sekolah itu kan sistem pendidikan yang sudah dengan sebuah pengaturan atau administrasi yang lebih rigid gitu kan ya. Ada kedisiplinan. Kalau dalam pandangan Islam 7 tahun kedua itu juga adalah masa di mana kita mulai menawan anak-anak itu dalam kedisiplinan. Seolah-olah kan perlakukan anakmu seperti seorang tawanan. Itu kan kalau nasihatnya Imam Ali, maksudnya tawanan dalam hal apa? Menawan mereka dalam kedisiplinan, karena pada usia itu memang kita hendak mulai membangun kepribadian Islam dia. Nah, dia sudah mulai siap untuk proses belajar yang lebih serius, lebih membutuhkan kedisiplinan gitu ya. Dia harus duduk manis, dia harus bisa menahan tangan dan kakinya, tidak lari-lari, tidak teriak-teriak. Itu kan sudah mulai bisa diajarkan di situ. Dan relatif pada saat itu anak sudah relatif mandiri, sudah tidak lagi dalam masa hadonah yang apa-apa butuh dilayani. Dia sudah bisa mengendalikan gerakan tangannya, dia sudah mengerti rasa sakit. Tadi kan sudah lewat fase itu. Nah, kalau dia sudah ada pada masa pendidikan, ini 7 tahun kedua tadi sudah memayis di situ. Ketika kemudian dia itu melakukan kesalahan, dalam pandangan Islam dia belum terkategori melakukan maksiat atau kriminal atau kejahatan, tetapi dia melakukan sebuah kesalahan karena memang belum sempurnanya terbentuk keberadaan Islam tadi. Jadi pola sikap, pola pikir yang dia punya kan masih proses. Itu kita install sakofahnya, pemahamannya, ilmunya kan masih proses jalan terus. Akal otaknya juga yang tadinya itu punya kemampuan berpikirnya itu masih sifatnya itu sangat simpel, hanya untuk menjawab pertanyaan apa, kan semakin lama semakin berkembang sampai bisa memiliki pemahaman hasil analisa gitu ya. Kenapa? Bagaimana? Itu kan sedang berkembang begitu ya. Dan bahwa dia juga pola sikapnya itu, pola sikap ada arti ketika dia mau melakukan amal, dia mengkaitkannya dengan apa yang dia pahami, pemahaman yang sudah dia terima, itu kan juga masih on off karena dia masih harus diajari bagaimana mengendalikan nafsunya. Kalau dia tuh marah gitu ya, bagaimana dia kemudian segera menyadari kemarahan itu dan mengendalikannya. Bagaimana kalau kemudian dia itu menginginkan satu benda yang menurut dia baik tapi itu milik temannya,
Apakah boleh dia merebutnya saja? Apakah kemudian dia harus minta izin? Itu sudah mulai bisa diajarkan adab karena memang ini usianya. Nah, sehingga pada masa ini kalau seorang anak itu melakukan kesalahan, ada hak atas pendidikan dia adalah untuk dilakukan pelurusan, yaitu takdib. Oleh siapa? Oleh orang tua ataupun oleh pendidik. Takdib dalam rangka pendidikan. Takdib itu ya, seperti pemberian hukuman atau sanksi, tetapi tidak untuk menyakiti, tidak dalam rangka untuk kayak apa namanya membalaskan, misalkan seorang bapak jengkel dengan anaknya kok nggak belajar, kemudian karena dia marah lalu kemarahan itu dia lampiaskan gitu ya, dan memukuli anaknya dengan alasan takdib. Bukan begitu takdib itu. Takdib itu adalah menginginkan kebaikan untuk sang anak. Yang tadinya dia itu melakukan sesuatu yang keliru, kita luruskan kembali. Dan di situ ada sebuah penjelasan rinci di dalam Islam itu bagaimana proses pelurusannya. Mulai dari pemberian nasihat yang berpengaruh dengan kelemah lembutan, dengan teladan, dengan kemudian memberikan petunjuk yang jelas apa yang harus dia lakukan, mulai diperkenalkan adanya ancaman hukuman ataupun kemudian bentuk hukuman dari yang sifatnya misalkan kita kita menampakkan roman muka tidak suka dengan apa yang dia lakukan, sampai pada tataran pada waktu usia itu di 10 tahun baru diperkenalkan boleh ada yang namanya hukuman atau takdib yang sifatnya fisik, begitu kan ya. Nah, jadi di sini itu takdib itu yang berhak melakukan adalah namanya takdib, itu pemberian sanksi dan mereka mendidik, gitu ya. Begitu anak itu sudah kembali kepada jalan yang lurus, yang benar, yang seharusnya dia ambil, kan harus segera disambut itu. Kalau tuntunan Islam harus segera disambut oleh orang tuanya, oleh gurunya, dengan cara memeluk, mengapresiasi, menunjukkan kita kebanggaan kita bahwa dia itu sudah mau berubah dan seterusnya. Itu seperti itu. Nah, takdib. Nah, sementara kemudian kalau dia sudah mencapai usia mukallaf, maka ini sebenarnya kalau bahasa umumnya adalah dewasa. Anak usia dewasa itu adalah orang bukan lagi anak gitu ya. Berarti mereka ini memang sudah harus bertanggung jawab atas yang mereka lakukan. Kalau kemudian dia itu melakukan tindakan pelanggaran hukum, pelanggaran nanti apa saja kita bisa sampaikan, maka di situ bahkan negara yang kemudian berhak untuk menjatuhkan sanksi.